Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 akan menjelaskan presentasi kami mengenai Just-in-Time System, the key to PT Pupuk Indonesia's Operational and Cost Efficiency. Di sini kami akan membahas Just-in-Time System yang digunakan dalam PT Pupuk Indonesia. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Dafin Alfarisi dan rekan saya. Muhammad Laudi Kakao Pramudia. Introduction. Harga bahan baku pupuk seperti KCl dan DAP mengalami lonjakan akibat pandemi global, krisis energi di Eropa, serta kebijakan pembatasan ekspor dari Rusia dan Cina. Kondisi ini berdampak langsung pada naiknya biaya produksi di industri pupuk, termasuk PT Pupuk Indonesia. PT Pupuk Indonesia menghadapi tantangan dalam pengadaan bahan baku karena sistemnya masih terpusat dan belum optimal. Selain itu, ketergantungan pada pemasok luar negeri menyebabkan risiko keterlambatan dan lonjakan biaya logistik. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu menerapkan strategi pengendalian persediaan yang efisien. Salah satu solusi yang dianalisis dalam penelitian ini adalah penerapan metode just-in-time yang didukung oleh sistem supply chain management yang kuat dan responsif. Ya. Goalsnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses pengendalian persediaan bahan baku dilakukan di PT Pupuk Indonesia, khususnya pada anak perusahaannya, PT Pupuk Kujang Cikampek. Fokus utamanya adalah pada pengelolaan bahan baku utama yaitu KCl dan DAP. Selain itu, penelitian ini menganalisis penerapan metode just in time sebagai strategi untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi biaya persediaan. JIT atau JIT ini dipilih karena mampu menyesuaikan pengadaan dengan kebutuhan aktual di produksi. Penelitian juga bertujuan mengidentifikasi kendala penerapan JIT, serta memberikan saran agar sistem pengadaan dan rantai pasok atau SCM dapat lebih responsif. Dengan begitu, efisiensi operasional perusahaan bisa tercapai secara optimal. Metodologi. Penelitian ini dilakukan di PT Pupuk Kujang Cikampek sebagai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia yang berperan dalam proses produksi pupuk NPK. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Responden utama adalah manajer yang terlibat langsung dalam pengadaan dan pengendalian persediaan bahan baku, khususnya VP, bahan baku, dan penolong. Data yang digunakan meliputi informasi persediaan tahun 2021 untuk bahan baku KCl dan DAP. Ada dua Ada dua di sini yang akan saya jelaskan, yaitu teknik analisis data dan sumber data. Yang pertama, teknik analisis data. Analisis dilakukan menggunakan metode just in time yang melibatkan perhitungan frekuensi optimal pengiriman, jumlah pemesanan ideal, dan biaya persediaan. Penghitungan mempertimbangkan empat pendekatan berdasarkan jumlah lot pemesanan, kapasitas minimum persediaan, tingkat rata-rata persediaan, dan target penghematan biaya. Yang kedua adalah sumber data. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung, sementara data sekunder berasal dari laporan internal perusahaan terkait volume pembelian, biaya penyimpanan, dan kebutuhan bahan baku tahunan. Semua data dikumpulkan dan diolah untuk mengevaluasi efisiensi biaya sebelum dan sesudah penerapan pendekatan JIT. Selanjutnya, just-in-time system. Just-in-time adalah metode pengendalian persediaan yang bertujuan untuk meminimalkan pemborosan dan biaya penyimpanan dengan cara memesan bahan baku hanya saat dibutuhkan untuk produksi. Dalam konteks PT Pupuk Indonesia, metode ini belum diterapkan secara menyeluruh dan masih terbatas pada beberapa kegiatan. Padahal, dengan tingkat permintaan yang fluktuatif dan ketergantungan pada bahan baku impor seperti KCl dan DAP, penerapan JIT dapat memberikan efisiensi biaya yang signifikan serta mempercepat respon terhadap kebutuhan produksi. Nah, yang pertama itu ada implementation. Penerapan JIT memungkinkan perusahaan mengurangi stok yang tidak perlu, menghindari overstock dan understock, serta menghemat biaya penyimpanan. Selain itu, JIT mendukung produksi yang lebih ramping dan fleksibel, meningkatkan efisiensi operasional, serta membantu dalam pengambilan keputusan berbasis kebutuhan aktual. Yang kedua itu ada challenge. Tantangan utama dalam penerapan JIT di PT Pupuk Indonesia adalah ketergantungan pada pemasok luar negeri dan proses pengadaan terpusat yang cenderung lambat. Kondisi ini menyulitkan pengadaan bahan baku secara cepat dan tepat waktu. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari sistem supply chain management atau SCM yang andal agar JIT dapat dijalankan secara optimal. Data bahan baku. Pada tahun 2021, PT Pupuk Indonesia mencatat aktivitas pembelian dan penggunaan dua bahan baku utama, yaitu KCl dan DAP. Proses pengadaan dilakukan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan produksi tahunan. Namun ditemukan beberapa kondisi yang menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah pembelian dan kebutuhan aktual.
Hal ini mengakibatkan terjadinya kelebihan stok pada akhir tahun serta kekurangan stok di bulan tertentu. Informasi ini menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas sistem persediaan dan potensi penghematan biaya melalui penerapan metode just in time. Di sini ada data bahan baku. Yang pertama indikatornya adalah frekuensi pembelian, KCL yang 4 kali, DAP 7 kali. Dan terus ada total kebutuhan tahunan, itu KCL-nya 53.627 ton, dan untuk DAP-nya 69.138 ton. Selanjutnya ada rata-rata persediaan, KCL-nya itu 13.806 ton, dan DAP-nya itu 11.700 ton. Untuk stok akhir tahun, itu KCL-nya 22.630 ton, dan DAP-nya 16.814 ton. Nah, untuk pengolah pengadaan, KCL itu pembelian besar jarang, sedangkan DAP itu pembelian lebih sering. Dan untuk tantangannya sendiri itu KCL overstock dan untuk DAP itu kekurangan stok. Dari penelitian ini dilakukan simulasi JIT untuk KCL dan DAP. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang KCL. Tabel ini menunjukkan 4 skenario simulasi penerapan metode JIT untuk bahan baku KCL. Skenario dengan frekuensi pengiriman 2 kali berdasarkan kapasitas minimum persediaan menghasilkan biaya persediaan paling rendah yaitu 220 mil 220 juta 764 ribu rupiah. Menjadikannya opsi paling efisien dari sisi biaya. Di sini ada tabel dengan indikator kebutuhan bahan baku, frekuensi pengiriman, kuantitas rata-rata per pengiriman, dan total biaya persediaan. Lalu dibandingkan dengan lot pemesanan, kapasitas minimum persediaan, tingkat persediaan rata-rata, persentase penghematan biaya, dan akhirnya ditemukan bahwa kapasitas minimum persediaan lah yang memberikan hasil paling murah, yaitu di angka 202 juta sekian. Selanjutnya, ada tabel DAP yang sama dengan simulasi di KCL tadi. Dan ternyata kapasitas minimum persediaan juga memberikan hasil yang paling baik, yaitu di angka 404.573.224. Ini eh, dengan pengiriman yang lebih sering, namun kuantitasnya lebih rendah. Di sini ada hasil. Di hasil ini setelah diterapkan JIT dan sebelumnya bisa terlihat ya di tabel ini, di tabel kanan terlihat jelas bahwa ada penurunan harga atau penurunan pengeluaran yang cukup signifikan di DAP, hampir 50%, dan di KCL juga terlihat cukup besar. Penerapan metode just in time menurunkan biaya persediaan bahan baku secara signifikan. Fokus analisis dilakukan pada dua bahan baku utama yaitu DAP dan KCL yang menunjukkan dampak efisiensi yang mencolok setelah penerapan metode JIT. Bahan baku DAP mencatat efisiensi tertinggi yaitu sebesar 950 juta rupiah karena penurunan biaya penyimpanannya paling besar. Sementara itu, bahan baku KCL juga mengalami efisiensi sebesar 208 juta rupiah meskipun tidak sebesar DAP. Selanjutnya ada calculation-nya, yaitu penerapan metode just in time terbukti efektif dalam menekan biaya persediaan bahan baku. Strategi pembelian yang paling efisien adalah melakukan pembelian secara sering dengan jumlah kecil karena dapat mengurangi biaya penyimpanan dan risiko penumpukan stok yang tidak perlu. Dari hasil analisis, penghematan biaya terbesar terjadi pada bahan baku DAP dengan frekuensi pembelian sebanyak 24 kali dalam setahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi pembelian yang sesuai dengan prinsip JIT, semakin besar potensi efisiensi biaya yang dapat dicapai. Recommendation yaitu ada PT Pupuk Indonesia disarankan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan bahan baku. Hal ini penting untuk menekankan biaya persediaan yang tinggi serta memastikan bahwa proses pengadaan berjalan secara efisien dan responsif terhadap kebutuhan produksi. Selain itu, perusahaan juga dianjurkan untuk membangun kerjasama jangka panjang dengan pemasok lokal guna menjamin kelancaran pasokan bahan baku dan mengurangi ketergantungan terhadap pemasokan eksternal yang kurang stabil. Penerapan sistem just in time secara menyeluruh direkomendasikan sebagai strategi utama dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan JIT, PT Pupuk Indonesia dapat mengurangi biaya penyimpanan, mempercepat arus produksi, serta meminimalisir risiko kelebihan atau kekurangan stok bahan baku.
Agar penerapan JIT berjalan optimal, dibutuhkan dukungan dari sistem informasi yang terintegrasi serta koordinasi yang kuat dengan pihak pemasok agar bahan baku dapat tersedia tepat waktu sesuai kebutuhan produksi. Oke, di sini ada beberapa referensi yaitu jurnal dari Salsabila dan Utami dan Zainuddin dari tahun 2022 dengan judul Analysis of the Raw Material Inventory Control to Improve Cost Efficiency PT Pupuk Indonesia. Lalu selanjutnya tentunya ada buku Introduction to Information System dari O'Brien dan Maracas. Oke, terima kasih banyak.